Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Wahyudi, nomor absen 22 kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Yang pertama, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi liberal dan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi liberal. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi liberal sangat erat berkaitan dengan kabinet yang menjalankan pemerintahannya. Namun, setiap kabinet memiliki perbedaan pembukaan politik luar negeri Indonesia. Kondisi saat ini dapat dilihat pada jatuhnya kabinet Sukiman yang dianggap melanggar batas politik luar negeri Indonesia. Pada saat itu, Ahmad Subarjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang melakukan kesepakatan dengan Dubes Amerika Serikat yang dikenal dengan Mutual Security Act, di mana dengan tindakan Ahmad Subarjo ini dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif Indonesia karena menerima bantuan Amerika Serikat sama saja dengan mengambil sisi bersama dengan sekutu blok barat. Oleh karena itu, parlemen mengajukan mosi tidak percaya dengan kabinet Sukiman. Selanjutnya, pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I, pemerintah mengubah kebijakan politik luar negerinya yang menetapkan 3 kemudian sikap politik luar negeri Indonesia. Sikap tersebut intinya adalah melakukan kerjasama dengan semua negara dan menitik beratkan kerjasama dengan Amerika Serikat, Uni Soviet, dan penyusunan kekuatan ketiga blok barat dan blok timur beserta segala konsekuensinya. Namun, arah politik luar negeri Indonesia berubah pada masa pemerintahan kabinet Baharudin Harahap yang berusaha menjalankan politik luar negeri bebas aktif Indonesia agak condong ke barat dengan adanya jalinan hubungan Indonesia dengan negara lain, yaitu Australia, Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Malaya, yang tentunya memberikan dampak positif bagi Indonesia. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik LN Indonesia ditentukan oleh Presiden Soekarno. Pada masa politik LN bersifat big profil, yaitu anti-imperialisme dan anti-kolonialismenya sangat tinggi dan kontratif. Pada masa ini, aspek lebih ditonjolkan daripada aspek yang bebasnya. Dalam monopoli ditegaskan bahwa politik Indonesia LN bertujuan untuk melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar perdamaian yang kekal dan abadi. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara radikal dan revolusioner tanpa kompromi. Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru yang membagi dunia menjadi 2 blok, yaitu New Emerging Forces atau NEVO yang terdiri dari negara-negara berkembang dan Old Established Forces atau Old DEVO yang terdiri dari negara kolonialisme, imperialisme, dan dianggap menghambat kemajuan bagi bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Pada konferensi non-blok 2, Soekarno menjelaskan kesepakatan damai yang hanya dapat dicapai jika negara berkembang memiliki kekuatan yang sama dengan negara-negara imperialis. Pada demokrasi terpimpin, politik LN Indonesia lebih condong ke negara-negara sosialis, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok. Jadi ketika ada hubungan kurang baik antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia akan mendekatkan diri ke ERT dan negara-negara sehaluan dengan ERT. Hubungan inilah yang melahirkan proses Jakarta, Peking, Pyongyang. Sekian video yang saya berikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.